Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kita kali ini, kita akan membahas salah satu algoritma sorting, yaitu insertion sort, melalui studi kasus pengurutan stok barang berdasarkan tanggal kadaluarsa pada sebuah toko sembako. Pada pengolahan stok barang, pengurutan data sangat penting agar barang yang masa kadaluarsanya paling dekat dapat diprioritaskan untuk dijual lebih dahulu. Melalui studi kasus ini, kita akan melihat bagaimana algoritma insertion sort dapat membantu mengurutkan data secara sederhana, namun efektif sesuai dengan prinsip first expired, first out atau FIFO. Perhatikan ilustrasi berikut. Sebuah toko sembako menerima stok barang secara berkala dari berbagai supplier. Setiap barang memiliki tanggal kadaluarsa yang berbeda, sehingga pengelolaan stok harus dilakukan dengan baik. Jadi, apabila data stok tidak diurutkan, barang yang harusnya dijual dahulu justru dapat tertumpuk oleh barang yang baru datang. Akibatnya, barang tersebut berisiko melewati kadaluarsa dan menimbulkan kerugian bagi pemilik toko. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode pengurutan agar barang dengan tanggal kadaluarsa paling dekat selalu berada pada urutan pertama. Prinsip ini dikenal sebagai FIFO, yaitu First Expired, First Out, di mana barang yang lebih cepat kadaluarsa diprioritaskan untuk dijual terlebih dahulu. Insertion sort merupakan algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara menyisipkan setiap elemen ke posisi yang tepat pada bagian data yang sudah terurut. Posisinya dimulai dengan menganggap elemen pertama sudah berada pada posisi yang benar. Selanjutnya, elemen berikutnya dipilih sebagai key, kemudian dibandingkan dengan elemen-elemen di sebelah kirinya. Jika terdapat elemen yang nilainya lebih besar, maka elemen tersebut akan digeser ke kanan hingga ditemukan posisi yang sesuai untuk menyisipkan key. Agar lebih mudah dipahami, bayangkan ketika kita menyusun kartu remi di tangan. Saat memperoleh kartu baru, kita tidak perlu mengacak seluruh kartu yang sudah tersusun. Kita hanya menggeser beberapa kartu jika diperlukan, kemudian menyisipkan kartu baru pada posisi yang tepat. Cara kerja tersebut sama dengan prinsip yang digunakan oleh algoritma insertion sort. Selanjutnya, kita masuk ke simulasi iterasi pertama. Pada tahap awal, elemen pertama yaitu beras 5 kg dianggap sudah berada pada bagian data yang terurut. Kemudian dipilih elemen berikutnya sebagai key, yaitu Indomie goreng dengan tanggal kadaluarsa 10 Agustus 2026. Key tersebut dibandingkan dengan beras yang memiliki tanggal kadaluarsa 15 Januari 2027 karena tanggal kadaluarsa Indomie lebih awal. Maka beras digeser satu posisi ke kanan. Setelah itu, Indomie disisipkan pada posisi pertama. Jadi, hasil iterasi pertama ini menunjukkan bahwa dua data pertama kini telah tersusun sesuai urutan tanggal kadaluarsa. Proses yang sama akan dilakukan pada iterasi berikutnya hingga seluruh data berhasil diurutkan. Lalu kita masuk pada iterasi kedua. Ki baru kita saat ini adalah minyak goreng dengan tanggal kadaluarsa itu 25 Juli 2026. Kita bandingkan dengan elemen-elemen di kirinya. Pertama, kita bandingkan dengan beras. Karena Juli 2026 lebih awal dari Januari 2027, beras bergeser ke sebelah kanan. Kedua, kita bandingkan dengan Indomie. Juli 2026 juga lebih awal dari Agustus 2026, maka Indomie juga bergeser ke kanan. Karena sudah tidak ada elemen lagi di sebelah kiri, minyak goreng kita sisipkan di indeks paling awal yaitu posisi ke 0. Sekarang, tiga elemen pertama kita sudah terurut dengan sempurna.
Lalu pada iterasi ketiga, ki kita kali ini adalah gula pasir dengan tanggal kadaluarsa 1 September 2026. Lalu kita bandingkan dengan beras di sebelah kirinya, yaitu Januari 2027. Karena gula kadaluarsa lebih cepat, beras bergeser ke sebelah kanan. Lalu kita bandingkan gula dengan Indomie, Agustus 2026. Karena Agustus lebih cepat dibandingkan September, perbandingan dihentikan atau di stop. Gula pasir langsung disisipkan ke posisi kosong yang ditinggalkan beras, yaitu indeks kedua. Lalu ini adalah iterasi keempat atau hasil akhir dari implementasinya. Pada iterasi keempat, kit terakhir kita adalah kecap manis, di mana dia akan expire pada tanggal 2 Agustus 2026. Setelah membandingkan dengan dan menggeser beras, gula dan Indomie, kecap disisipkan ke indeks pertama. Dan inilah hasil akhir pengurutan stok kita. Stok barang kini tersusun rapi berdasarkan urutan FEFO, dimulai dari minyak goreng yang paling dekat masa kedaluarsanya hingga beras di posisi terakhir. Pada sebelah kanan slide, teman-teman bisa melihat cuplikan implementasi program dalam bahasa C++. Logikanya menggunakan perulangan for untuk memindai elemen dari kiri ke kanan dan perulangan while untuk menggeser elemen-elemen yang tanggal kadaluarsanya lebih lama secara mundur. Nah, mengapa kita tidak menggunakan algoritma lain seperti bubble sort atau selection sort? Mari kita bandingkan. Meskipun merge sort memiliki kinerja yang konsisten di O n log n, ia memerlukan memori tambahan atau space complexity sebesar O n. Ini tidak efisien. Bubble sort lambat karena terlalu banyak melakukan proses penukaran data atau swap fisik. Selection sort juga kurang cocok karena kinerjanya tetap lambat di O n pangkat 2. Bahkan jika datanya sudah hampir terurut dan tidak bersifat stabil. Sementara insertion sort hanya memerlukan memori tambahan O dalam kurung 1. Dan jika ada barang baru masuk ke daftar yang sudah hampir terurut, kinerjanya sangat cepat yaitu mencapai ON. Sebagai kesimpulan, penerapan algoritma insertion sort memberikan dampak nyata yang luar biasa bagi toko sembako kita. Pertama, mengurangi risiko kerugian finansial karena meminimalkan potensi barang kadaluarsa di gudang. Kedua, mempermudah tugas kasir dalam memilah barang pajangan. Dan ketiga, proses pembaruan sistem stok menjadi sangat ringan karena barang baru cukup disisipkan secara online tanpa memproses ulang seluruh data. Teknologi dan logika sederhana ini membuktikan bahwa konsep struktur data klasik pun bisa membawa efisiensi nyata bagi pebisnis seperti toko sembako ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.